Kembalinya pemerintahan Belanda di Indonesia ditandai dengan adanya Convention of London yang membuat pemerintahan Inggris berakhir di tanah Hindia. Nah, dengan kembalinya Belanda di Indonesia ini, Belanda membentuk pemerintahan baru yang bersifat kolektif yang dipimpin oleh 3 komisaris jenderal dengan tugas utamanya adalah menormalisasi keadaan lama dari masa Inggris ke dalam keadaan baru, yaitu di masa pemerintahan Belanda. Namun, pada tahun 1819, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang gubernur jenderal, yaitu Van der Capellen. Pada masa pemerintahan komisaris jenderal, muncul pertentangan mengenai persoalan penguasaan tanah jajahan yang dapat memberikan keuntungan yang besar bagi negara induk. Pertentangan ini terjadi antara kelompok liberal yang menginginkan adanya kebebasan untuk masyarakat di tanah jajahan dan kelompok konservatif, kelompok tradisional yang ingin tetap melaksanakan eksploitasi negara jajahan karena keuntungan yang sangat besar. Van der Capellen sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengambil jalan tengah dengan tetap berusaha melakukan pengeksploitasian kekayaan tanah jajahan untuk keuntungan negeri induk dan mencari jalan untuk melaksanakan dasar-dasar kebebasan. Namun, apa yang dilakukan Van der Capellen ini kurang memberikan keuntungan bagi negara induk. Hal ini yang membuat Van den Bosch mengusulkan untuk dilaksanakan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel di negara jajahan. Istilah Kulturstelsel sebenarnya memiliki arti sistem tanaman, namun karena dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara paksaan sehingga disebut dengan tanam paksa. Dilaksanakannya sistem tanam paksa di tanah jajahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena Belanda terlilit utang luar negeri yang sangat banyak sehingga perlu modal besar untuk membayar utang tersebut. Yang kedua, banyaknya pengeluaran untuk biaya perang, seperti perang dengan Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemasukan uang dari penanaman kopi dinilai kurang, sehingga perlu adanya penanaman-penanaman baru dengan tanaman yang laku di pasaran Eropa. Yang keempat, terjadinya perang kemerdekaan Belgia, yang ini juga menguras banyak sekali keuangan Belanda. Nah, untuk melaksanakan sistem tanam paksa di negara jajahan, pemerintah Belanda membuat aturan atau ketentuan pokok tentang sistem tanam paksa yang terdapat dalam Stadblad tahun 1834 nomor 22 yang berisi sebagai berikut. Berdasarkan aturan itulah, sistem tanam paksa dilaksanakan di daerah jajahan. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak sekali terjadi penyelewengan akibat dari adanya kultur prosenten, atau presentasi dari hasil tanaman yang dapat dikumpulkan dan diserahkan. Sehingga, para pemimpin pribumi yang melaksanakan tanam paksa banyak melakukan penindasan dan menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai target dari kultur prosenten tersebut. Berikut ini merupakan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan sistem tanam paksa di tanah jajahan. Penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tanam paksa tersebut mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Yang kedua, beban pajak yang sangat berat. 3. Pertanian banyak mengalami kegagalan panen. 4. Kelaparan dan kematian banyak terjadi di kalangan masyarakat. Namun, selain itu, pelaksanaan tanam paksa ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, yaitu dengan adanya pelaksanaan tanam paksa ini, masyarakat bisa mengenal teknik menanam jenis tanaman baru. Selain itu juga, masyarakat juga bisa mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor yang laku di pasaran Eropa. Pelaksanaan sistem tanam paksa ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Belanda dan sangat merugikan bangsa Indonesia. Perkembangan bangsa Belanda yang pesat ini mendorong paham liberal ikut berkembang di kalangan masyarakat Belanda, hingga muncul dua pihak yang saling bertentangan mengenai pelaksanaan tanam paksa, yaitu kelompok liberal dan kelompok konservatif. Kelompok konservatif adalah pihak yang setuju adanya sistem tanam paksa karena Belanda bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari tanah jajahan. Sedangkan kelompok liberal adalah kelompok yang menentang adanya sistem tanam paksa karena merasa kasihan atas penderitaan masyarakat pribumi yang berkepanjangan. Mereka menghendaki agar urusan ekonomi diserahkan pada pihak swasta tanpa campur tangan dari pemerintah. Hingga tahun 1850, kelompok liberal berhasil memenangkan persaingan politik di parlemen, sehingga banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kelompok liberal di tanah jajahan. Akhirnya, pelaksanaan tanam paksa diakhiri setelah adanya kritikan dari kelompok liberal yang termuat dalam buku Max Havelaar yang ditulis oleh Eduard Douwes Dekker yang menggunakan nama samaran Multatuli. Nah,
Sebagai gantinya, diterapkan sistem ekonomi liberal, yang mana perusahaan swasta dapat menanamkan modalnya di tanah jajahan Belanda. Penghapusan sistem tanam paksa ini merupakan bukti kemenangan dari kelompok liberal dalam kemanusiaan. Namun, sebenarnya mereka juga memiliki tujuan tersembunyi, yaitu dengan menanamkan modalnya di tanah jajahan, sehingga mereka juga mendapatkan keuntungan yang besar. Sejak tahun 1870, kelompok liberal mendominasi pemerintahan di Hindia, sehingga politik yang dijalankan adalah politik liberal, dengan memajukan usaha swasta sebagai tujuan utamanya. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya perusahaan-perusahaan swasta yang berdiri di Hindia. Contohnya saja, di daerah Nganjuk, ada Swiker Fabrik atau pabrik gula yang dikelola oleh pihak swasta pada masa itu, yaitu Swiker Fabrik Juwono yang ada di Kertosono, Swiker Fabrik Jati yang ada di Locarat, yang sekarang tinggal Stom dan beberapa bangunan saja. Swiker Fabrik Guyangan, Swiker Fabrik Baron yang bersisa temboknya saja, Swiker Fabrik Kujon Manis yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi SMP Negeri 1 Tanjung Anom, dan Swiker Fabrik Lestari yang ada di Paten Rowo yang sampai sekarang masih beroperasi. Nah, itulah contoh-contoh bukti bahwasannya di Indonesia diterapkan sistem ekonomi liberal.